Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ibu Sri. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat walafiat. Jangan bosan-bosan ya lihat video saya ini. Mari kita berbagi pengalaman, berbagi kisah mistis, dan berbagi kebaikan ya teman-teman. Dan saya mohon maaf jika ada suara seperti suara kipas di video saya. Itu sebenarnya bukan kipas teman-teman, itu sebenarnya suara angin. Jadi anginnya terkadang kenceng, terkadang enggak. Namanya saya di apa ya, bukan tempat yang tertutup teman-teman. Teman-teman, kali ini saya akan membagikan kisah sebuah cerita di mana saya waktu itu dibawa ke Istana Ratu Pantai Selatan. Jadi ceritanya waktu itu saya ngebleng, saya itu sebenarnya dulu itu ibu saya itu punya pinjaman di bank. Sebenarnya bukan ibu saya, jadi sertifikat ibu saya ini digade di Bank BKK. Nah, di Bank BKK oleh saudaranya. Nah, di Bank BKK ini bunganya kan sangat tinggi teman-teman, sangat tinggi. Jadi tidak bisa membayar. Akhirnya menumpuk dari hutang yang 10 juta menjadi hampir berapa ya, hampir 40 jutaan lebih gitu loh teman-teman. Nah, akhirnya saya waktu itu sangat marah, tapi mau marah ya gimana, saudara saya pun juga bukan orang yang mampu. Makanya saya niati untuk bagaimana secepatnya saya bisa mengembalikan uang itu daripada rumah peninggalan ibu saya ini dilelang oleh pihak bank. Makanya saya niati waktu itu saya laku puasa, saya ngebleng 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa tidur teman-teman. Ini benar-benar boleh kalian coba, boleh enggak. Jadi 3 hari 3 malam, di hari terakhir atau malam terakhir itu kita pati geni. Jadi pati geni karena mungkin orang bertanya, mosok sih, masa bisa seperti itu? Bisa teman-teman, kalau diniatin itu bisa. Karena apa? Kemampuan tubuh manusia itu untuk tidak makan itu selama 2 hari itu tidak makan bisa bertahan dan tidak akan terjadi apa-apa. Pada akhirnya saya waktu itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur, hanya berzikir. Zikirnya itu ya Rahman, ya Hanan, ya Rozak, ya Rohim. Itu sebanyak-banyaknya teman-teman. Nah, di hari pertama ini belum terjadi apa-apa teman-teman. Di hari pertama belum terjadi apa-apa. Di hari kedua baru terjadi, tapi itu godaan teman-teman. Saya digoda, saya dicoba beberapa gangguan, berwujud genderuwo sama berwujud nenek-nenek. Jadi saya dicoba waktu itu, akhirnya alhamdulillah saya bisa melewatinya. Nah, di hari ketiga ini teman-teman, hari yang sangat membuat saya itu benar-benar menjadi hal yang sangat-sangat luar biasa bagi saya. Saya di jam 2 malam itu, saya ingat betul itu di jam 2 malam saya habis zikir. Saya itu jadi zikir sama kejawen itu saya campur. Jadi kalau cokro itu saya baca, hono coroko kebalik saya baca. Terus pada akhirnya saya melihat satu titik itu sangat terang sekali teman-teman, sangat terang. Dan
ketika saya dekati, pada akhirnya satu titik itu menjadi itu sebuah bangunan yang sangat besar, dan dindingnya itu berlapis emas, teman-teman, berlapis emas. Terus di situ saya berkata, karena di situ ada salah satu perempuan, jadi berbaju kuning, kemben kuning itu semua, teman-teman. Saya berkata, ini tempat apa? Dia bilang, ini istannya Kanjeng Ratu. Oh, Kanjeng Ratu siapa? Kanjeng Ratu Kidul. Oh, kenapa saya dibawa ke sini? Saya bilang, apa yang kamu mau silahkan ambil di dalam, gitu. Pada akhirnya saya ini masuk, teman-teman, dibawa masuk melewati sebuah taman yang sangat indah. Di situ perempuan ada laki-lakinya, teman-teman. Oh, astagfirullah. Ada laki-lakinya. Terus saya dibawa masuk, terus saya dipertemukan dengan Kanjeng Ratu. Nah, Kanjeng Ratu sendiri ini, teman-teman, orangnya itu memang cantik dan mohon maaf, pakaiannya tuh sopan, nggak kayak yang di itu orang kayak kemben itu, enggak. Ini Ratu ini orangnya pakaiannya tuh tertutup, cuman pakaian kejawen, teman-teman. Ada jaritnya tuh berwarna putih lurik. Kalau saya tuh yang batikannya kayak kembang itu, teman-teman, saya nggak tahu tuh namanya apa. Saya situ diajak ngobrol, dia bilang, kamu sudah laku selama ini, kamu mau apa? Saya hanya mau satu, agar saya bisa melunasi segala hutang dan pinjaman yang di atas namakan ibu saya oleh saudara saya. Saya hanya ingin segera melunasinya, karena saya tidak punya apa-apa untuk melunasi. Yang saya punya hanyalah tekad dan kemauan. Saya bilang seperti itu. Nah, pada akhirnya Nyai ini bilang, oh lah, kowe njaluk piro? Kamu maunya piro? Saya tidak ingin banyak. Saya pokoknya hutang ibu saya lunas. Saya sudah tidak akan melakukan hal semacam ini lagi. Saya tidak ingin harta, saya tidak ingin kekayaan, saya hanya ingin hidup tenang dan melihat ibu saya senang, saya bilang gitu. Nah, pada akhirnya ini Nyai ini bilang begini, yo, kowe nalikane bali bakal tak wenehin. Terus kamu ngasih saya, tapi saya tidak mau memberikan imbalan apapun kepada kamu, saya bilang gitu. Terus dia bilang, enggak, saya tidak minta imbalan karena kamu sudah memberikan maksudnya saya itu sudah laku itu loh, teman-teman. Saya sudah ngelakoni, jadi sudah sepantasnya saya memberikan hadiah kepada kamu. Jadi saya itu diberikan hadiah, katanya gitu. Nah, hingga suatu saat, maksudnya Nyi Ratu ini udah bilang, maksudnya aku orang njaluk apa-apa saka awakmu, saka sira, saya tidak minta apa-apa dari kamu, saya memberikan hadiah atas apa yang kamu lakukan. Terus tapi kamu harus berjanji tidak akan mengulangi hal ini lagi. Misalnya, iya, saya berjanji. Setelah itu Nyi Ratu ini menyuruh saya untuk pulang. Wis, kamu segera pulang, nanti saya akan memberikan apa yang kamu mau. Ketika kamu terbangun, ketika kamu membuka matamu, kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau. Nah,
Singkat cerita akhirnya saya pun diantarkan pulang sama ya mungkin danyangnya kali ya, dayang-dayangnya, pesuruh-pesuruhnya. Saya diantarkan pulang. Nah saya lihat itu, yang tadinya saya lihat itu bangunan berupa emas itu sudah jadi air, teman-teman. Saya lihat itu seperti air, sudah jadi air. Nah pada akhirnya setelah itu Nyi Ratu ini bilang, kan ingat bahwa kamu tidak mau ini lagi. Nah setelah saya membuka mata, teman-teman, wallahu alam, entah ini keajaiban atau memang ini benar-benar bantuan Nyi Ratu. Saya dapat uang itu waktu itu 35.400.000 kan teman-teman. Itu dalam berwujud uang beneran, teman-teman. Nah tetapi saya tidak berani megang uang itu, teman-teman, karena kan saya harus ada satu malam lagi. Uang itu saya diamkan di situ dan saya tunggu sampai saya selesai tirakatan. Uang itu ternyata masih ada. Nah masih ada. Setelah saya selesai, saya keluar dari kamar saya bilang sama ibu saya, wis rasa khawatir, sertifikatnya kok aku sing jukut, saya yang ambil, saya bilang itu. Terus ibu saya itu berkata begini, dapat duit dari mana wong bisa segitu banyaknya kan gitu. Terus saya bilang nggak usah khawatir, insya Allah Allah memberikan jalan. Nah singkat cerita, uang itu saya diamkan selama 10 hari, teman-teman. 10 hari saya diamkan sambil saya nyari kekurangannya. Kebetulan ada teman saya yang baik, yang selalu membantu saya itu, dia waktu itu memberikan kepada saya 10 juta. Nah setelah itu saya ini kan takutnya ini uang nanti berubah enggak ya, kan gitu. Berubah enggak ya ini uang nanti. Terus saya tanya, saya diamkan selama 10 hari kan ternyata memang aman dan uang itu tidak berubah kan, teman-teman. Makanya saya beranikan diri di hari ke-14, 2 minggu setelah itu, di hari ke-16 setelah saya menerima uang itu saya jadikan satu, terus saya pergi ke bank. Nah totalnya di bank itu menjadi sekitar 40.200.000 berapa saya lupa, 200 ada 7.000-nya itu. Nah pada akhirnya saya ke bank terus putra, jadi uang itu alhamdulillah tidak berubah jadi apapun, dan mungkin itu memang pemberian dari Nyi Ratunya, teman-teman. Tapi sampai sekarang saya tidak melakukan hal itu lagi, karena saya sudah berjanji bahwa saya takutnya kalau saya melakukan hal itu lagi berarti saya mencari pesugihan. Maka dari itu saya tidak melakukan hal itu lagi, teman-teman, sampai sekarang. Dan saya memegang janji saya bahwa saya tidak melakukan hal itu lagi. Nah setelah itu saya berpikir bahwasanya segala sesuatu itu, teman-teman, kalau kita niati, kalau kita berpasrah diri kepada Allah, insya Allah Allah akan membantu kita sebesar apapun masalahnya. Jadi tidak peduli kita itu bagaimana dan siapa kita, itu tidak peduli. Yang penting niat dari kitanya tulus dan ada keinginan untuk menjadikan sesuatu itu lebih baik. Ini bukan karena kita meminta ataupun kita muja ya, teman-teman, tapi ketika kita sudah ibarat kata itu berbuat baik, tidak mungkinlah yang halus ini tidak membantu kita, itu tidak mungkin. Jadi kalau jin atau korin ini membantu kita, ya alhamdulillah, kan kita tidak meminta bantuan. Masa dibantu nggak mau, ya nggak mungkin lah ya. Makanya
Kadang orang kan berpikir kamu itu minta bantuan ini itu. Enggak, saya nggak menyekutukan Allah. Saya sholat, saya zikir, saya baca Al-Quran. Jadi kalau ada yang menuduh saya yang kamu itu musyrik, silahkan, terserah, monggo. Tapi yang jelas saya masih bertahan dalam agama saya, yaitu agama Islam. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.